nama Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Dia. Kau awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau suriakan kemegahan kuasa-Mu, semua
keluarga Allah, di hadapan Allah Bapa kita, untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihi saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1a dan dilanjutkan ayat 11b sampai 19. Yohanes pasal 17. Demikianlah kata Yesus, dan dilanjutkan ayat 11b. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci,
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian sampai akhir hidup.
Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Mari sebelum kita merenungkan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, kami boleh memuji Tuhan atas segala kebaikan Engkau dalam hidup kami, dan kami juga boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami sungguh boleh mengerti akan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, bersyukur Bapak pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu ya dalam keadaan sehat. Ya, itu karena kemurahan Tuhan ya. Anugerah Tuhan yang boleh diberikan kepada kita sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yesaya dan kemudian dari Yohanes yang sudah dibacakan tadi. Dan saya mengambil tema pada pagi hari ini adalah mengenai identitas umat Tuhan, ya, identitas umat Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari pembacaan kita bahwa bagaimana Tuhan menyatakan dengan jelas mengenai identitas umatnya. Bapak Ibu pernah membayangkan kalau sampai kita tidak mempunyai identitas diri di dalam kehidupan kita. Misalnya Ibu Natalina, misalnya dia tidak punya nama. Dia mau dipanggil apa? Hai. Hai gitu kan ya. Masa semua orang dipanggil hai gitu kan ya. Gak mungkin ya, bingung gitu kan ya. Namanya setiap orang itu punya identitas. Namanya siapa? Begitu kan ya. Tinggalnya di mana? Lalu ditulis itu laki atau perempuan. Ya. Itu penting sekali. Kalau kita tidak tahu identitasnya tentang laki dan perempuan, wah ini juga bahaya ya. Jadi, tapi banyak orang yang tidak tahu loh tentang identitasnya. Kalau masalah gender, Tuhan menciptakan manusia itu laki dan perempuan kan? Hanya dua. Tapi kadang-kadang orang kurang jelas tentang identitas dalam masalah ini. Ya, sehingga ada yang setengah laki dan ada setengah perempuan. Nah itu yang bahaya. Nah, makanya identitas itu sangat penting bagi kita. Ya. Dan kemudian kita tinggal di mana, kita anaknya siapa, itu semua itu perlu ada ya di dalam kehidupan manusia sebagai individu. Nah kalau tidak akan terjadi masalah, kekacauan. Nah demikian juga dengan umat Tuhan. Ya di sini kita lihat dengan jelas sekali bahwa Tuhan memberikan identitas kepada umatnya. Ya. Apa saja identitas yang diberikan oleh Tuhan? Ya, di dalam Ulangan kita melihat bahwa Tuhan menyatakan bahwa bangsa yang dipilihnya itu adalah sebagai apa? Sebagai umatnya, ya, sebagai umat yang dipilihnya, ya. Nah, kalau kita lihat di tengah situasi pada waktu itu bangsa Israel itu kan datang ke suatu tempat sebagai pendatang, ya kan? Dipanggil keluar oleh Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang Tuhan sudah janjikan, ya. Nah, dalam hal ini tentunya jelas bahwa dia sebagai pendatang di tanah asing. Apalagi dalam hal iman tentu berbeda dengan orang pribumi atau dengan orang setempat di mana mereka datang, ya. Dan kemudian kalau orang yang menjadi pendatang, orang asing datang ke satu tempat,
dan berbeda dengan orang yang ada di sekitarnya, budayanya, mungkin agamanya dan sebagainya. Dan ini menjadi satu pergumulan yang berat bagi mereka, ya. Dan yang jelas adalah bahwa umat yang dipanggil Tuhan ini adalah bangsa yang berbeda dengan yang lain karena mereka itu percaya kepada Tuhan yang esa, ya. Dan karena itu harus tampil beda dari orang setempat yang tidak beriman, ya. Orang yang dipilih Tuhan memiliki identitas yang berbeda, ya. Jangan sampai sama dengan mereka yang ada di sekeliling mereka yang tidak percaya kepada Tuhan yang esa itu. Nah, jadi mengapa hal ini harus jelas identitas, ya? Sebagai pendatang, mereka itu tentunya membawa asal usul, ya, tempat dari mana mereka berada dan leluhur atau keturunan dari mana, itu kan harus jelas, ya. Dan kemudian kenapa identitas itu perlu ada di dalam diri seseorang atau di dalam umat yang dipilih Tuhan ini? Karena dengan identitas yang mereka miliki, mereka akan tahu menempatkan posisi mereka itu di mana dan harus bagaimana mereka bertindak, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa identitas itu sangat penting untuk dimiliki oleh individu. Dan dalam kaitan ini adalah bangsa Israel. Identitas mereka itu harus jelas, ya. Siapa mereka itu? Karena orang yang tidak tahu identitasnya dengan jelas, saya bilang tadi akan menjadi salah kaprah. Kemudian mereka itu akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar posisi mereka. Dan kemudian kalau kita melihat kalau orang yang tidak mengetahui identitasnya dengan jelas, mereka cenderung dalam menghadapi kehidupan juga, mereka mudah untuk bisa menjadi berputus asa. Karena mereka tidak tahu identitas mereka. Putus asa, ya, kalau menghadapi masalah, menghadapi tekanan, ya. Dan kemudian mereka akan menjadi orang yang mungkin sering menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Aduh, saya ini orang yang berdosa. Saya ini udah orang yang tidak layak, orang yang jahat, orang yang jelek gitu kan, ya. Sehingga apa? Cenderung menyalahkan dirinya sendiri karena mereka tidak tahu identitasnya, ya. Nah, dalam hal ini bangsa Israel pun Tuhan menekankan kembali tentang identitas mereka itu siapa, ya. Karena kalau tidak, bangsa yang dipilih Tuhan ini akan ikut-ikutan dengan kondisi atau situasi yang ada di luar mereka itu, ya. Kalau kita lihat di sini, bangsa Israel itu dipanggilkan ke satu negeri di mana memang bangsa yang di sekitar mereka itu memuja, menyembah kepada Allah yang lain, patung-patung, berhala dan sebagainya, begitu kan? Makanya Tuhan ingatkan, ini loh kamu, siapa kamu itu kamu harus ingat. Kamu itu harus hanya menyembah kepada Tuhan Allah yang esa, nah, itu kan. Demikian juga dengan yang di Yohanes. Banyak pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu yang ada di sekeliling mereka. Makanya Tuhan mengingatkan juga di situ. Bahkan mendoakan, ya, bahwa kamu tuh siapa nih? Kamu ini adalah orang yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kamu harus ingat dong identitas kamu itu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam perjanjian lama kita melihat bahwa identitas yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Jelas ya, orang yang dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak bangsa, dipanggillah itu si Abraham, ya, Abraham dari Ur Kasdim katanya gitu cerita dalam Alkitab, ya. Jadi itu dari sekian banyak orang dia yang dipilih, ya. Dan kemudian kita lihat juga dia itu adalah orang-orang yang dikuduskan, ya, oleh Tuhan, ya. Orang yang dikuduskan itu berarti adalah bukan orang kudus berasal dari kudus atau orang yang aneh, tapi itu adalah orang yang dikhususkan bagi Allah, gitu ya. Dan kemudian di sini kita lihat bahwa apalagi yang Tuhan berikan kepada mereka itu sebagai imamat yang rajani. Wah, luar biasa ya di sini, ya.
orang yang dipilih Allah, orang yang dikuduskan sebagai imamat yang rajani, itu semua Tuhan berikan kepada mereka ya. Kemudian ini memang bangsa yang terpilih ya. Sebagai bangsa yang terpilih itu memang apa ya, suatu hal yang luar biasa sebetulnya ya, karena dari sekian banyak kalau sampai dia bisa terpilih itu adalah memang anugerah Tuhan. Dan itu juga merupakan kedaulatan Tuhan sendiri. Kenapa yang dipilih bukan yang lain ya, tapi kenapa dia ya, maunya Tuhan lah, begitu kan ya, sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri ya. Wah, itu identitas bangsa yang dipilih oleh Tuhan ya, sebagai umat Tuhan yang disebut kemudian dikenal sebagai bangsa Israel, begitu. Dan kemudian itu janji Tuhan itu terus berlangsung ya, dalam perjanjian baru, dalam Yohanes kita melihat Tuhan juga tetap setia kepada janjinya dengan memanggil mereka sebagai umatnya itu. Di situ dikatakan sebagai murid-murid Yesus. Ya, sebagai murid-murid Yesus ya. Wah, kalau kita lihat ya, identitas yang dimiliki oleh bangsa Israel dan kemudian sampai terus ya kepada keturunannya dan sampai kepada kita saat ini, kita juga memiliki identitas sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan ya, sebagai anak-anak Allah, umat kepunyaannya ya. Ingat, kita harus ingat identitas kita ini ya. Kita berbeda dengan yang lain karena kita ini dipilih ya. Karena Ibu Natalina dipilih, Pak Tupal dipilih, dan orang yang di luar di sana kenapa enggak dipilih? Ya itu ya kedaulatan Tuhan, kita enggak tahu ya. Tapi yang jelas adalah itu pilihan Tuhan. Sama seperti Tuhan memilih bangsa Israel, demikian juga Tuhan memilih kita untuk ada di sini sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang bisa dimampukan untuk percaya kepada Tuhan. Nah itu. Nah, kalau kita lihat, kenapa kita perlu mengenal identitas kita? Karena supaya tahu apa yang menjadi hak kita dan kemudian apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Hak kita itu apa? Ya. Hak kita di sini adalah di dalam Ulangan bahwa kalau dia itu tahu, dia itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan, ya. Umat Tuhan ya, yang dikhususkan, dikuduskan. Lalu apa yang harus dibuat? Yaitu apa? Supaya dia itu mengenal. Dia tahu siapa itu Tuhan Allah Israel yang sudah memanggilnya ya. Bahwa Tuhan itu esa, dikatakan di Ulangan tadi ya. Dan kemudian dikatakan apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Ya. Kemudian perhatikan perintah Tuhan. Dan ingat bahwa masalah ini juga harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak dan keturunannya. Ya, jelaskan kepada mereka bahwa kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, dan kita harus mengenal Tuhan Allah yang esa itu dan belajar untuk takut akan Dia dan mengasihi Dia. Ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak cucunya. Dan harus mengikatkan sebagai tanda ya dan lambang di dahinya katanya ya. Menuliskannya pada tiang pintu dan gerbang. Dan kalau sudah dia diberkati oleh Tuhan, jangan lupakan Tuhan ya. Nah itu yang harus dilakukan ya. Kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kemudian kita pun sebagai umatnya, ingat kita harus belajar apa? Menyatakan kasih Tuhan kepada orang yang ada di sekitarnya. Katanya gitu ya. Jadi Tuhan memanggil kita dengan identitas yang jelas siapa ini, kita ini ya. Dan kita mempunyai kewajiban untuk memang belajar taat kepada Dia ya. Tapi yang jelas kita lihat juga bahwa kita memiliki hak yang luar biasa ketika kita dipilih oleh Dia. Yang jelas adalah bahwa Tuhan
memberikan keselamatan, hidup yang kekal kepada kita. Dan selain itu juga dia bilang apa? Dia itu akan memelihara kita. Ya. Memelihara kita, ya, di dalam Yohanes tadi katakan memelihara kita, menjaga kita supaya tidak binasa, ya. Kemudian melindungi kita dari yang jahat, dan kemudian kita akan dikuduskan di dalam kebenaran oleh Tuhan. Dan kemudian berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya berkat secara rohani, yaitu kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan beri, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita pemeliharaan dengan yang bersifat materi dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini sangat luar biasa ketika saya merenungkan hal ini, ya. Aduh, iya, Tuhan itu sangat luar biasa sekali, ya. Ketika dia memilih saya, memanggil saya sebagai anaknya, bahwa memberikan identitas yang jelas dalam diri saya, sesuai dengan tujuan dan rencananya dalam hidup saya. Lalu kemudian saya merenungkan, yang dia berikan itu, ya, hak kita itu sangat luar biasa. Dia menjanjikan akan memelihara kita bukan hanya nanti, ya, itu udah jelas lah, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tapi saat ini hidup di sini juga Tuhan berjanji kepada kita untuk memelihara kita. Ya. Jadi kalau kita lihat, dia memberikan pemeliharaan, keselamatan kepada kita, bukan hanya nanti, tapi saat di dunia pun Tuhan berikan. Kayak bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan dari satu negeri ke satu negeri yang dia janjikan, yang berlimpah susu dan madunya. Itu untuk menyatakan apa? Bahwa Tuhan itu baik. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa, ya. Dia akan memelihara kita, mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika saya merenung ini, saya mengecek diri saya sendiri. Apakah saya sekarang ini juga sedang hidup dalam kekhawatiran atau enggak? Ya, kekhawatiran. Karena banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran, orang hidup dalam kecemasan. Apa yang dia takutkan? Apa yang dia cemaskan? Tentang hidup ini. Tentang hidup. Biasanya tentang kehidupan. Lalu ternyata, ya, saya melihat bahwa yang namanya orang hidup, ada keperluan atau ada kebutuhannya, ada keinginannya yang kadang-kadang belum terjawab yang dari Tuhan. Lalu saya katakan, Tuhan ampun saya. Ternyata saya juga kan sebagai manusia, saya memiliki itu. Lalu ketika saya merenungkan ini, firman Tuhan ini sebelum saya bagikan, ini juga sangat memberkati untuk kehidupan saya sendiri. Iya Tuhan, saya ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, anak yang dipilih oleh Tuhan, ya. Kemudian dari sekian banyak orang, saya bisa diberikan percaya, anugerah untuk bisa percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memelihara sampai saat ini. Kenapa masih ada kekhawatiran? Kenapa masih ada kecemasan? Kenapa ada ketakutan? Ya. Kemudian saya katakan, iya betul Tuhan. Terima kasih, ya. Tuhan mengingatkan tentang identitas saya di dalam Tuhan. Siapa saya? Saya ini anak Allah. Yang dikasihi, yang disayang oleh Dia, ya. Jadi saat ini kalau kita ada di antara kita yang sedang dalam rasa cemas, khawatir, takut dengan kehidupan kita yang masa depan, ingat identitas kita siapa? Identitas kita itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dimampukan untuk percaya kepada Dia di dalam Yesus. Jadi Dia sudah memberikan segalanya buat kita, ya. Jadi seharusnya kalau kita meyakini akan identitas kita, ya, memahami, mengerti identitas kita dalam Tuhan, seharusnya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, ya, ketakutan atau kecemasan akan masa depan. Tidak perlu, Tuhan bilang, kamu itu dipilih, disayang sama aku. Dan hidup kita pun jangan sampai merasa tertekan karena kita sebagai manusia berdosa. Kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa, ya kan?
Akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Aduh Tuhan, kenapa saya bikin ini lagi padahal saya nggak mau Tuhan. Tapi kok saya jatuh dalam dosa lagi, saya jatuh lagi begitu ya. Ingat, Tuhan sayang sama kita. Ya. Jangan sampai hidup kita itu dipenuhi dengan perasaan bersalah. Ya. Kan Dia mengasihi kita. Dia sayang sama kita. Gitu. Nah karena itu penting sekali kita itu memiliki pemahaman tentang siapa saya. Identitas saya ini siapa? Gitu ya. Karena kalau kita lihat bagaimana kita bisa mendapatkan identitas itu. Itu adalah kemurahan Tuhan semata-mata. Kalau kita melihat siapa diri kita, kita ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kejatuhan total, ya. Sebenarnya manusia itu tidak bisa diselamatkan. Kalau dengan kekuatan diri sendiri, ya, tidak bisa. Tapi kalau kita lihat, kalau sampai saat ini kita bisa percaya dan terima Tuhan Yesus dan identitas kita diperbaharui menjadi anak Allah, umat Tuhan, itu adalah hanya anugerah Allah saja semata-mata. Dan kalau kita sudah dipilih oleh Dia, kita tidak bisa menolak. Itu luar biasanya Tuhan ya. Anugerah yang tidak dapat ditolak, anugerah Allah yang bekerja. Karena apa? Anugerah Allah yang bekerja dalam hatinya. Banyak orang yang bilang, enggak, saya nggak mau percaya Tuhan Yesus. Tapi kemudian tiba-tiba hatinya diubahkan. Seperti Rasul Paulus, benci sama umat Tuhan. Tapi ketika anugerah Allah bekerja di dalam hatinya, maka apa yang terjadi? Wah, Tuhan ubahkan ya hatinya itu. Sehingga akhirnya dia berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan dia percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan dia justru menjadi orang yang kemudian memberitakan dengan semangat tentang siapa Tuhan Yesus, supaya semua orang bertobat dan percaya. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa anugerah Tuhan itu sangat luar biasa, dan kita nggak bisa menolak kalau memang kita yang sudah dipilih. Maka berbahagialah kita yang saat ini sudah bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu anugerah betul loh, kadang nggak semua orang bisa. Dan kalau kita menyadari saat ini kita ini orang yang dipilih oleh Dia, yang diberikan anugerah menjadi bisa percaya, itu adalah memang suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena tidak semua orang, ingat itu, tidak semua orang. Kita ini orang yang khusus, ya, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat, bukan hanya dipilih saja, tetapi Tuhan berjanji. Tadi dikatakan apa? Dia akan menjaga kita, ya. Dia akan melindungi kita, ya. Kemudian Dia akan menguduskan kita. Dia akan memelihara kita. Ini luar biasa juga. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya saya bilang hidup yang kekal saja nanti. Janji pemeliharaan Tuhan itu adalah untuk saat ini juga. Dan kemudian perlindungan Tuhan bagi kita juga sebagai anak-anaknya itu terjadi pada saat ini juga, gitu ya. Sehingga kalau kita yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi percaya karena anugerahnya, kita boleh mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan berdoa untuk kita. Melindungi kita supaya kita jangan binasa. Ya. Di sekeliling kita ini banyak godaan untuk kita berpaling dari Tuhan. Tapi Tuhan melindungi kita. Itulah janjinya kepada kita sampai Dia berdoa, mendoakan. Itu doa yang panjang yang Tuhan doakan untuk murid-muridnya. Dan kemudian kalau kita lihat, ya itulah. Kalau kita melihat kondisi kita, sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya yang tidak pantas, tidak layak ya. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, pemilihan Tuhan itu tidak tanpa syarat. Tidak usah nunggu Ibu Natalina jadi baik dulu ya. Atau Andre jadi orang yang sudah jadi taat dulu. Tidak. Tapi pemilihan Tuhan tanpa syarat ya. Kalau Dia memang mau,
Tuhan bisa. Gitu ya. Pemilihan tanpa syarat. Dan ingat, pemilihan Tuhan ini karena memang kedaulatan Tuhan ini terbatas juga. Terbatas bagi siapa? Ya yang Tuhan mau pilih, yang Tuhan mau panggil, gitu ya. Makanya saya katakan tadi, berbahagialah kalau kita sampai hatinya bisa terbuka untuk Tuhan ya, dibukakan oleh Tuhan. Itu karena itu anugerah yang luar biasa ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa apa yang harus kita lakukan sih? Ya. Sampai Tuhan memanggil kita. Yang jelas adalah bahwa Tuhan itu melaksanakan janjinya itu sesuai dengan rencananya. Karena Tuhan ingin dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan Tuhan ingin supaya kita bisa menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, untuk menyatakan kasih-Nya kembali supaya orang lain bisa mengenal siapa Tuhan itu di dalam kehidupannya. Jadi kita punya tugasnya itu sebetulnya dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang sudah memiliki identitas yang jelas di dalam Tuhan, sebetulnya dalam hidup ini dia nggak akan pernah merasa putus asa dalam kehidupannya, nggak akan menjadi stres atau depresi dalam kehidupannya, karena dia sudah tahu arah hidupnya itu mau kemana, jalan hidupnya itu, ya mau kemana, ya. Biasanya katanya orang yang tidak yang bisa putus asa, khawatir, cemas, dan kemudian mungkin stres, gampang putus asa, itu karena dia kehilangan makna hidup. Ya, dia makna hidupnya nggak tahu, karena dia nggak tahu identitas dia siapa di dalam Tuhan. Ya, sehingga ketika dia berjalan dalam dunia ini, hidup di dunia ini, dia nggak tahu mau kemana, mau ngapain, mau apa yang dikerjakan, dia nggak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu tentang identitasnya di dalam Tuhan, dia tahu bahwa hidup dia itu bermakna. Dia itu berarti hidupnya. Kenapa? Yang tadi saya bilang, dari sekian banyak orang, kok saya yang dipilih? Kenapa bukan orang lain? Kenapa saya yang bisa jadi percaya sama Tuhan? Ya, bukan si Anu gitu ya. Tapi kok saya? Nah itu kenapa? Itu anugerah. Ya. Karena Tuhan sayang sama kita. Lalu yang lain gimana dong? Ya memang kita bilang, ya kita nggak tahu lah. Itu kedaulatan Tuhan. Ya, pemilihan yang terbatas. Makanya, tapi mungkin kalau ada orang yang tidak dipilih di situ untuk memperlihatkan, kita bisa membandingkan bahwa oh saya dipilih, tapi dia enggak, ya. Supaya kita bisa melihat di sini. Apakah Tuhan itu enggak adil? Ya itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak paham dan tidak mengerti itu. Nanti kita bisa tanyakan kalau kita sudah ketemu Tuhan ya. Tapi yang jelas kita nggak usah pikir itu. Tapi yang jelas adalah saya tahu saya sekarang dipilih lebih dulu oleh Tuhan untuk mengenal Dia menjadi anaknya. Nah lalu orang yang belum dipilih itu gimana? Nah itulah tugas kita makanya. Tuhan punya rencana. Tugas kita untuk bisa menyatakan siapa Tuhan. Kepada siapa saja. Nanti dari sekian banyak orang yang kita ceritakan tentang Tuhan Yesus, kalau orang itu bisa hatinya terbuka, ya, kemudian menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, nah itulah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah terus kita ngomong sama dia tentang siapa itu Tuhan Yesus, tapi orang itu menolak terus, ya itu berarti orang itu tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, istilahnya kita nggak usah pusing tentang itu. Tapi tugas kita, ya. Dengan Tuhan memanggil kita, memberikan identitas yang jelas kepada kita siapa, kita punya tugas yang sesuai dengan rencananya. Yaitu apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan kepada orang yang belum di dalam Tuhan, untuk boleh melihat siapa Tuhan, kemudian percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita sudah tahu siapa saya? Identitas saya itu apa? Ya. Kalau saat ini kita masih hidup di dalam
kekhawatiran, kecemasan, mungkin mengalami putus asa dengan kehidupan ini, mungkin kita perlu merenungkan kembali tentang identitas kita di hadapan Tuhan, siapa saya. Ya. Dan berbahagialah orang yang sudah tahu tentang identitasnya di dalam Tuhan, ya. Maka dia dimampukan untuk mengalami sukacita di dalam kehidupannya, ya. Walaupun tantangan banyak dalam hidupnya, tapi dia tetap bisa terus berjalan, ya. Tetap memiliki hidup yang penuh dengan semangat, ya. Semangat dalam kehidupan ini, ya. Masalah boleh datang nggak apa-apa, kesulitan boleh datang nggak apa-apa, tapi kita tetap harus memiliki semangat dan pengharapan di dalam Tuhan, ya. Jadi apa? Mata kita, fokus kita, memang kita membutuhkan apa yang ada di dunia ini, tetapi mata kita, fokus kita harus melihat kepada Dia. Bukan apa yang menjadi kekurangan di dalam hidup kita ini sehingga membuat kita jadi apa? Susah hati. Ya. Kalau kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang semangat, orang yang punya percaya diri. Ya. Orang punya percaya diri. Karena dia tahu siapa dia. Gitu kan? Kadang-kadang dalam manusia itu kalau nggak putus asa, nggak cemas, takut, khawatir, dia itu apa? Rendah diri, enggak percaya diri, gitu kan ya. Dan kemudian diajak jalan, lari, maju, susah, gitu kan ya. Karena apa? Ogah-ogahan, gitu kan ya. Nah itu. Nah, tapi kalau kita tahu identitas kita, ya, pasti kita punya semangat dalam hidup ini, ya. Tantangan boleh, nggak apa-apa Tuhan, karena aku anak Tuhan, ya. Aku ini umat pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, gitu kan ya. Dan saya ini punya kepunyaan Tuhan sendiri. Saya ini muridnya, anaknya, gitu kan ya. Oke Tuhan. Masalah gini mah kecil Tuhan. Ya, kadang-kadang saya katakan, Tuhan, aku punya masalah ini, saya lapor, aku punya masalah. Tuhan, saya kesulitan saya ini Tuhan. Tuhan tolong saya, ya. Tolong saya Tuhan. Tapi tolonglah saya belajar untuk menerima kenyataan yang Tuhan izinkan juga tentunya kan. Kadang-kadang kalau kita juga iman, antara iman dengan apa yang ada, memang kita harus punya iman. Tetapi kita harus belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Cukup itu kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku, ya udah, makasih Tuhan, aku bersyukur gitu kan ya kepada Tuhan. Ya, nah itulah yang jelas adalah bahwa Bapak Ibu pada pagi hari ini renungan kita itu adalah kita harus belajar memahami, mengetahui identitas kita siapa di dalam Tuhan. Ya, karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk kita bisa melangkah di dalam hidup kita saat ini. Dan itulah yang memotivasi kita supaya kita tetap memiliki semangat untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita walaupun tantangan hidup begitu banyak, kesulitan hidup banyak, pergumulan hidup banyak, ya, tapi bersyukur. Identitas kita yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, kita sudah diubahkan, diperbaharui, bukan sebagai manusia lama lagi, tapi menjadi manusia baru yang adalah anak-anak Allah, umat kepunyaan Dia sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan, karena kami sungguh bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Walaupun kami ini manusia yang tidak layak, kami ini manusia yang berdosa, tapi Engkau sudah memilih kami dengan anugerah-Mu menjadi umat-Mu, menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menanamkan dalam hati dan pikiran kami tentang identitas kami ini di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga boleh mempercayai bahwa janji Tuhan kepada orang yang sudah dipilih itu adalah pemeliharaan, penjagaan, perlindungan
yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sehingga saat ini juga Tuhan, jika di antara kami yang masih dalam keadaan mungkin putus asa dalam menghadapi hidup, menghadapi suasana saat ini Tuhan, di mana kehidupan kami sulit. Tapi biarlah kiranya kami dengan identitas yang daripada Engkau, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Dengan penuh kekuatan yang daripada Engkau, dengan sukacita dan semangat yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami, identitas kami adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad. Untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya untuk berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Ya Allah pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus jikalau kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau tempatkan menjadi bagian di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan keberadaan kami sebagai umat pilihan-Mu boleh menjadi berkat dan menjadi terang, terutama menjadi saksi-Mu bagi orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Tuhan berkati Tuhan Yesus bangsa dan kami ini Tuhan, berkati para pemimpin kami, presiden kami, sampai kepada jajaran-jajaran aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah, RW dan RT. Biarlah kiranya Engkau Allah yang akan mencurahkan hikmat, marifat yang daripada Allah ke dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, sehingga dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ada rasa hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui para pemimpin kami, bangsa kami boleh dibawa ke arah yang lebih baik lagi. Terutama di dalam mengatasi pandemi yang masih belum berakhir, biarlah hikmat yang daripada Allah yang akan dicurahkan kepada para pemerintahan kami supaya mereka boleh saling bekerja sama di dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah melalui keberadaan gereja ini Tuhan, kerajaan Allah semakin disebarkan dan semakin meluas. Terutama kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan,
baik yang ada di seluruh dunia maupun yang ada di Indonesia. Biarlah kiranya Bapa, Engkau Allah yang akan memakai gereja Anglikan untuk mencapai, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai para pemimpin kami Tuhan, berkati para pemimpin kami, Bishop kami The Right Reverend Titus Chung, Dean kami Reverend Timothy Chong, dan Associate Dean kami Reverend Yopi Buyung. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan para pemimpin kami ini dalam kesehatan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka, dan dalam pekerjaan mereka. Biarlah melalui kehidupan mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak sekali, kami serahkan gereja kami, gereja Anglikan, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka, berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan secara umum yang ada di muka bumi ini. Biarlah kiranya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu boleh mengetahui identitas mereka di dalam Engkau, bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, bahwa mereka adalah ahli waris surga, sehingga Tuhan mereka boleh menyadari, memahami dan mengerti bahwa sekalipun Tuhan saat ini mungkin mereka dalam berbagai-bagai pergumulan dan pencobaan yang Engkau Allah izinkan terjadi dalam hidup mereka, mereka menyadari bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Engkau Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau Allah yang akan memberikan mereka kekuatan di tengah-tengah pergumulan mereka. Dan Engkau Allah yang akan mencukupkan di tengah-tengah keperluan dan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan terus kekuatan, keteguhan iman kepada umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka tetap berdiri teguh dan kokoh di dalam mengiring Engkau. Secara khusus kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat St. Paul Bandung. Biarlah kiranya Bapa, Engkau Allah yang akan terus melawat, menyertai dan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di Subang, yang digembalakan oleh Pastor Otniel Teof dan Ibu Rita. Biarlah kiranya Bapa, jemaat ini juga boleh bertumbuh, berkembang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga untuk jemaat St. Paul, kami berdoa bagi umat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah kiranya Engkau Allah yang akan menyembuhkan, memulihkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan jikalau mereka sedang bergumul untuk pekerjaan mereka, untuk rumah tangga mereka, untuk ekonomi mereka, untuk anak-anak mereka, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan berikan mereka hikmat dan kekuatan dan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Berdoa untuk adik Raditya, juga ada Kakak Rini. Biarlah kiranya Engkau Allah yang akan memberkati mereka. Dengan bertambahnya usia, maka Tuhan bertambah pula hikmat dan pengertian mereka dan pengenalan mereka kepada Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di St. Paul ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang akan terus menambahkan jumlah kami. Sehingga Tuhan melalui keberadaan jemaat St. Paul Bandung di tempat ini ada dampak kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putra-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bisa memberikan persembahan ke kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau per keluarga dikumpulkan di keluarga masing-masing lalu nanti diserahkan kepada pihak gereja. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur kita. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pengumuman kita pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hertina Suryaman yang sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan Ibu, kesehatan, dan rumah tangga. Terima kasih Ibu Hertina. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di bulan Maret ini. Ada adik Raditya, ada adik juga ya, Rini Teuf. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga berdoa sebagai jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit atau pergumulan, kiranya Tuhan Allah yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam menjalani semuanya. Seperti biasa kita akan tetap bertemu di hari Minggu yang akan datang di jam yang sama dan dengan sistem hybrid yang dipadu antara online dan onsite. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Refren? Baik. Pengumuman tidak ada lagi, saya serahkan kepada. King of
is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is something that you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, all that you've done for me. All that you've done Saudara-saudara yang ada di sini dan di rumah maupun yang menonton mengikuti lewat YouTube, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Kita saat teduh sebentar. Kita selesai dan saudara boleh barangkali beritahukan kepada teman untuk bisa mengikuti lewat YouTube di HTBC Church Bandung boleh. Lalu kita ada di sana untuk rekamannya. Saya lihat di sana ada Pak Alamta, Iren, ada Silvi, tadi ada Vero dari ITB dan dan ada juga Pak Johan ya ikut. Ya saya tidak dapat sebutkan satu-satu dan saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mungkin dari Ibu Natalina. Baik Bapak Ibu, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang mau salam-salam, mau sapa satu dengan lain, boleh di-unmute audionya. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat Shalom, Minggu, selamat Pak hari Minggu Yopi, Bu semuanya. Ertina, Bu Lina, Bapak Ibu sekalian. Saya tadi hari ini masuknya terlambat sekali, ada sesuatu yang harus dilakukan. Terima kasih Pastor Alamta. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Anda yang ada di Kalbar, Pak Johan, Ibu Julianawati, Ibu Krisna. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang.